Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Baldah TV dimanapun berada, semoga selalu tercurah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tercurah nikmatnya kepada kita bersama. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, sahabat Baldah TV, insya Allah video kali ini kita akan mempelajari bersama-sama tentang ilmu tajwid. Nah, sahabat Baldah TV, kenapa kita perlu mempelajari ilmu tajwid? Karena salah satu ilmu alat ataupun cara dan aturan agar bacaan kita ketika membaca Al-Quran menjadi lebih baik dan benar. Nah, sahabat Baldah TV, untuk mengetahui tahapan-tahapan ilmu tajwid, maka tonton video ini sampai habis, jangan di-skip, dan jangan lupa di-like dan subscribe. Nah, sahabat-sahabat Baldah TV, pembelajaran pertama yang kita bahas di ilmu tajwid ini yaitu tentang bab nun, sukun, dan tanwin. Nah, sahabat Baldah TV, bab tentang nun, sukun, dan tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka menurut para jumhur ulama hukumnya ada 4. Yang pertama ada izhar, yang kedua ada ikhfa, yang ketiga ada idgham, dan yang keempat ada iqlab. Nah, sahabat Baldah TV, insya Allah kita akan membahas yang pertama, yaitu izhar. Izhar pada bahasa artinya jelas, sedangkan pada istilah izhar artinya apabila nun, sukun, dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka kita membacanya dengan jelas dan tenang. Nah, huruf-huruf hijaiyah yang termasuk kepada huruf izhar hanya 6 huruf. Tidak semuanya ya sahabat, tapi hanya 6 huruf. Yang pertama ada alif, ain, ha, kho, dan gho. Semuanya termasuk huruf halq ataupun huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, baik dia dari pangkal tenggorokan, pertengahan, dan ujung tenggorokan. Semuanya disebut dengan huruf halq. Maka para jumhur ulama tajwid menyimpulkan izhar ini dibagi kepada 2 bagian. Yang pertama ada izhar halqi, yang kedua ada izhar syafawi. Nah, adapun arti izhar halqi adalah apabila nun, sukun bertemu dan tanwin bertemu dengan huruf tenggorokan, yaitu huruf alif, ain, ha, kho, dan gho, maka baca dengan jelas dan tenang. Nah, untuk lebih mendalami lagi dan untuk lebih memudahkan kita dalam memahami izhar halqi ini, lebih bagus kita langsung praktek. Dan ketika kita mengaplikasikannya dalam membaca Al-Quran, memudahkan kita ketika menjumpai contoh-contoh seperti yang kita pelajari selanjutnya ini. Nah, kita masuk kepada huruf yang pertama, yaitu nun, sukun, dan tanwin bertemu dengan huruf alif. Man, amana, itu adalah bacaan yang benar. Tapi ketika kita membacanya dengan selain yang saya contohkan tadi, contohnya man amana, maka bacaan kita otomatis sangat salah. Ataupun man, salah, man amana, salah. Yang benar adalah man amana. Ataupun man utiya, jangan dibaca man utiya, salah. Bacaan yang benar adalah man utiya. Nah, contoh selanjutnya adalah tanwin bertemu dengan alif. Contohnya hasidin iza, jangan dibaca hasidin iza, salah. Bacaan yang benar adalah hasidin iza. Langsung kita ke huruf yang kedua, yaitu huruf ha. Contohnya min hadid,
Jangan dibaca min hadid, salah. Yang benar adalah min hadid. Ataupun contoh nun tanwin bertemu dengan ha. Ghafurun halim. Jangan dibaca ghafurun halim, salah. Bacaan yang benar adalah ghafurun halim. Ghafurun halim. Nah, selanjutnya masuk kita ke huruf yang ketiga, yaitu huruf ha. Contoh nun sukun bertemu dengan huruf ha. Man huwa. Man huwa. Jangan dibaca man huwa, salah. Yang benar adalah man huwa. Nah, contoh tanwin bertemu dengan ha. Salamun hiya. Contohnya adalah salamun hiya. Jangan dibaca salamun hiya, tapi yang benar adalah salamun hiya. Nah, sekarang masuk kita ke huruf yang keempat, yaitu huruf kha. Contoh nun sukun bertemu dengan huruf kha. Man khaffat. Man khaffat. Jangan dibaca man khaffat, tapi bacaan yang benar adalah man khaffat. Nah, contoh yang selanjutnya adalah contoh tanwin bertemu dengan huruf kha. Contohnya adalah kalimatin khabisah. Kalimatin khabisah. Jangan dibaca kalimatin khabisah, salah. Yang benar adalah kalimatin khabisah. Selanjutnya adalah huruf ain. Contohnya min alaq. Jangan dibaca min alaq, salah. Bacaan yang benar adalah min alaq. Selanjutnya adalah contoh tanwin bertemu dengan huruf ain. Contohnya jannatin aliyah. Jangan kita baca jannatin aliyah, salah. Kalau kita membaca izhar berdengung, maka bacaan kita otomatis salah. Karena bacaan izhar itu adalah sesuai dengan definisinya, yaitu membaca dengan secara jelas dan tenang. Nah, selanjutnya kita masuk ke huruf yang terakhir, yaitu huruf gha. Min ghillin. Jangan dibaca min ghillin, salah. Yang benar adalah min ghillin. Selanjutnya adalah contoh tanwin bertemu dengan gha. Ajarun ghairu mamnun. Jangan dibaca ajarun ghairu mamnun, salah. Bacaan yang benar adalah ajarun ghairu mamnun. Ajarun ghairu mamnun. Nah, sahabat Baldah TV, kira-kira begitulah tata cara ataupun aturan dalam mempelajari izhar halqi. Semoga ketika kita membaca Al-Quran, maka bacaan kita sesuai dengan aturan para ulama-ulama tajwid kita. Nah, selanjutnya sahabat Baldah TV, kita akan membahas izhar yang kedua, yaitu izhar safawi. Nah, sahabat Baldah TV, arti izhar safawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba, maka cara membacanya adalah dengan jelas. Cara membaca izhar safawi ini pun sama dengan izhar halqi, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba, maka dibaca dengan jelas dan tenang. Salah satu contohnya adalah amwalikum. Tidak boleh dibaca amwalikum. Ada mim mati ada mim sukun bertemu dengan waw. Tidak boleh dibaca dengan berdengung, tapi dibaca dengan jelas. Amwalikum, amwalikum. Ataupun contoh yang selanjutnya adalah mim sukun bertemu dengan ta. La'allakum tattaqun.
Jangan dibaca la'allakum tattaqun. Maka bacaan kita sangat menyalahi aturan ilmu tajwid. Nah, sahabat Baldah TV, demikianlah pembahasan izhar halqi dan izhar syafawi. Semoga kita menjadi para ahlul Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, bacaan kita tergolong dengan bacaan yang sesuai dengan aturan para ulama-ulama tajwid kita. Demikian, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan kita kembali di video selanjutnya membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang berhukum dengan hukum ikhfa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.